Vina Teran ya. Jadi semuanya udah tadi Bang. Ya. Jadi hari ini saya dampingi Ruben Onsu untuk melaporkan pemilik akun ya, pemilik akun Vina Teran ya. Kita sudah tahu bersama beberapa hari ini bahwa di akun tersebut telah memposting dan transmisikan satu informasi yang tidak benar ya, mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, kebohongan ya, bullying kepada anak di bawah umur. Jadi sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Ruben Onsu kepada pemilik akun itu untuk minta maaf, untuk menghapus, untuk secara gentleman mengakui kesalahannya. Tapi yang dilakukan malah menambah postingan ya, menambah postingan. Nah, jadi ini kan sepertinya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, tidak ada kesadaran, sehingga akhirnya Ruben sampai pada satu keputusan untuk melakukan upaya hukum ya. Hari ini laporan kita sudah diterima ya. Prosesnya pasti melalui tahap gelar perkara dulu untuk melihat apakah ada unsur, melihat bukti permulaan yang cukup, dan ternyata semua yang kita lakukan, yang kita bawa hari ini sudah dapat diterima, diberikan rekomendasi oleh Dit Cyber ya, dan kemudian kita bisa buat laporan hari ini. Nah, jadi ini bukti laporannya rekan-rekan semuanya. LP-nya nomor STTLP _B _5364 _7 tertanggal hari ini Polda Metro Jaya ya. Pasalnya sendiri Bang? Nah, jadi ini ada pasal berlapis ya. Jadi ada 310, 311 sebagaimana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnah ya, karena ada pencemaran dan isinya adalah fitnah. Lalu kita kaitkan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik ITE ya, karena memang cara dia untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan itu melalui media sosial ya. Maka kita kawinkan juga dengan pasal 27 jungto pasal 45 ya, jungto pasal 32 ya. Jadi pasal 32 ini pasal yang paling berat, ayat 1 itu ancamannya 8 tahun ya, karena ini berkaitan dengan orang yang mengubah, menambahi, mengurangi satu informasi atau data. Jadi kan dalam postingan itu kan ada rekayasa ya terhadap gambar yang diambil, foto Putri Ruben yang diambil. Jadi ini merupakan tindakan yang merubah, mengurangi, menambah satu data dan kemudian mentransmisikannya ulang ya, seperti apa yang dilakukannya. Ini ancamannya 8 tahun penjara. Jadi nggak main-main. Karena pasal 27, pasal 40, 45 itu 3 tahun ya, 3 tahun. Tapi ini 8 tahun penjara. Kita lapis lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 jungto pasal 15A dan kemudian pasal 76C jungto pasal 80. Ini ancamannya adalah 3 tahun. Karena apapun juga yang dia bully ini adalah anak yang masih di bawah umur. Jadi pasalnya sangat banyak sekali ya. Ada pasal 310, 311 KUH pidana. Jadi ada 3 undang-undang nih KUH pidana ya. Ada pasal 27 jungto pasal 45 jungto pasal 32 Undang-Undang ITE, ancaman tertinggi 8 tahun. Kemudian dijungkiskan lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi artinya ini adalah kejahatan yang serius. Jadi kami sudah serahkan semua bukti-bukti kepada pihak kepolisian, di cyber. Kami berharap bahwa perkara ini cepat ditanganin, pelaku cepat untuk ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena ini adalah negara hukum. Sudah diketahui Bang? Artinya dari IP address-nya di cyber kami yakin pasti akan sudah bisa melacaknya, dan kami juga dengan timnya Ruben Onsu sudah juga memberikan bantuan informasi sebatas apa yang kami dapatkan. Tapi pasti pihak kepolisian dalam hal ini di cyber Polda Metro Jaya pasti sudah lebih canggih dalam melakukan hal tersebut ya. Artinya ini juga peringatan kepada orang-orang yang masih gatal tangannya untuk mencari popularitas dengan melakukan hal-hal yang melawan hukum. Hari ini kita sudah punya satu unit khusus ya. Dulu kan cyber itu di bawah Krimsus ya, tapi sekarang dia sudah berdiri sendiri secara mandiri di cyber ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada sikap keseriusan dari pihak kepolisian untuk memberantas kejahatan-kejahatan cyber. Saya kira seperti itu. Kok ya. ini kan menyangkut anak sendiri kok. Posting di feed kalau bahwasannya ingin bertemu langsung saat itu sebelum laporan. Mungkin tidak ada titik temu atau tidak ada itikat baik mungkin. Dari dia nggak ada etikat baiknya juga kan, malah dia sengaja dia capture lagi, terus dia posting lagi, terus ya buat saya ya udah cukup. Gitu. Kok ini kan soal ini kok Sempat ada komunikasi atau bagaimana kok? Nggak ada. Gimana dulu bisa ngubungi setan kan nggak bisa. Ya kan ada caranya lain dia. Memang dia punya. Jadi kalau yang dibilang ini ada
Dia anak di bawah umur enggak? Bukan. Ada yang berkebutuhan Anak di bawah enggak, udah enggak. Diduga ibu-ibu ya kok? Apa? Diduga ibu. Bukan diduga ibu-ibu dah. Oh. Udah bukan diduga lagi Kok ibu-ibu. tapi ini kan terkait anak sendiri tahu nggak sih kok permasalahan ini? Ya insya Allah mudah-mudahan dia nggak baca-baca lagi. Cara melindungi seperti apa? Kan mungkin udah lumayan besar juga kali. Dan ya. bisa membaca juga ya udah Membatasi sosmed apa Nah, gimana kok? untungnya dia punya banyak kegiatan. Setelah dia pulang sekolah dia punya banyak kegiatan dan pegang handphone tuh dia sebentar doang. Nah biasanya dia kalau pegang handphone tuh lebih ke gambar-gambar. Jadi dia kalau buka handphone langsung buat nulis-nulis gitu ya. Jadi dia nggak yang nge-scroll. Mudah-mudahan kan kalau kita tetap menjaga aja gitu. Jadi kalau buat saya di sini sangat amat kecewa karena ini ada anak di dalamnya gitu ya. Apalagi dia nge-crop, dia sengaja dengan ngeditnya. Wah itu udah buat saya, ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang yang memperingati gitu. Jadi ya saya nggak mau sebenarnya kayak gini-gini, tapi ini udah cara yang menurut saya ya saya ngikutin regulasi yang benar, membuat laporan sehingga nanti pertemuan saya dengan beliau ya biar adanya di pihak polisian. Artinya sudah menutup tidak ada pintu kemungkinan damai kok. minta maaf begitu. Oh kalau maaf ya Allah maafin semuanya kita maafin. Tapi kalau untuk lanjut saya kali ini lanjut. Apapun itu mau siapapun backgroundnya dia apapun saya tetap lanjut. Kok tadi